Risiko menunda asuransi. Jodoh, rezeki, dan kematian adalah rahasia yang tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Orang yang terlihat sehat belum tentu umurnya masih panjang. Apabila terjadi kejadian kecelakaan, baik risiko cacat, sakit, atau kematian, memang di luar sepengetahuan kita. Namun, bisa menimpa siapa saja. Lalu, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi itu semua? Bagaimana nasib keluarga kita, terutama istri dan anak-anak, sehubungan dengan pendidikan anak-anak juga? Akankah mereka semakin menderita? Saya mendoakan semoga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap menyertai langkah kita semua. Bila Anda tahu bahwa diri Anda mampu menyisihkan sebagian pendapatan Anda, sebaiknya Anda tidak menunda untuk mengikuti program asuransi. Kenapa? Pertama, tarif premi akan terus naik seiring dengan bertambahnya usia kita. Yang kedua, risiko sakit dan meninggal dunia bisa datang kapan saja. Yang ketiga, kondisi kita tidak bisa dipastikan selalu sehat, apalagi di kondisi seperti saat ini. Perusahaan asuransi tentu akan menolak proposal asuransi yang kita ajukan jika kita sudah terlanjur sakit. Sayangnya, banyak orang baru sadar akan perlunya asuransi sesudah mengalami namanya musibah sakit. Saya sendiri melihat beberapa orang dekat dengan saya, bahkan saya sendiri mengalami di tahun 2010 ketika orang tua saya saat itu jatuh sakit. Baru sadar akan pentingnya asuransi. Kenapa? Karena harta yang dikumpulkan dari sejak muda, bekerja keras, keringat, bahkan cucuran air mata. Uang yang dikumpulkan, harta yang dikumpulkan harus berlalu begitu saja. Hanya karena sakit. Dan karena sakit tersebut, itu mengeluarkan dana sangat besar. Ini juga yang menjadi motivasi saya untuk menjadi konsultan atau advisor di bidang asuransi saat ini. Saya ingin saudara dan teman-teman saya sadar akan pentingnya sebuah asuransi. Jika menengok ke belakang, sebenarnya kalau boleh saya memilih, punya kesempatan saat itu, bisa membelikan polis asuransi buat orang tua saya. Sehingga saya tidak perlu harus menjual mobil, harus menjual rumah di saat itu. Saya melihat teman saya yang lain ketika memiliki asuransi, saat sakit orang tuanya, bahkan meninggal, dia tidak mengalami kesulitan ekonomi atau finansial. Sehingga tidak ada namanya penyesalan di kemudian hari. Ini yang bisa saya sampaikan buat Anda semua yang mendengarkan video saya. Ikutlah asuransi bahkan ketika Anda merasa semua baik-baik saja. Karena kondisi inilah yang ideal untuk mengajukan proposal asuransi. Semboyan perusahaan asuransi dalam mencari nasabah adalah cari orang yang tidak membutuhkan asuransi. Dan hindari orang yang membutuhkan asuransi. Jadi, perusahaan asuransi jelas banget mencari orang yang sehat. Tidak ada sedikit pun sakit. Kan perusahaan asuransi juga perusahaan yang mau cari untung. Ya kalau semua orang yang sakit baru mencari asuransi, hancurlah, bangkrutlah perusahaan asuransi. Ya kan? Karena kenapa? Coba sekarang ditanya kita ke salah satu rumah sakit kayak seperti rumah sakit kanker, rumah sakit jantung, atau di rumah sakit manapun. Tanya mereka, saat ini mereka yang sudah sakit, yang sedang berobat, kena kemoterapi, operasi jantung. Kalau boleh mereka memilih saat itu, mereka akan ngambil manfaat asuransi yang besar atau yang kecil. Atau bahkan mungkin nggak kepikiran bakal harus ngambil asuransi. Coba diwawancara mereka satu persatu. Mereka pasti akan memilih saat itu mengambil manfaat yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko. Yang akan membayarkan klaim saat terjadi risiko, sakit, cacat, atau bahkan meninggal. Jadi, ketika Anda telanjur butuh asuransi, atau kebutuhan Anda mendesak, Anda akan dicurigai oleh perusahaan asuransi. Sehingga Anda akan sulit mendapat persetujuan. Banyak pengalaman dari teman, saudara, bahkan nasabah saya. Ya kan, begitu mengajukan, kena medical check up, dan hasilnya nggak bagus, dengan berat hati harus ditolak. Karena kondisi kesehatan, bahkan mungkin diterima sebagian, ada pengecualian. Jadi banyak banget masyarakat kita di Indonesia belum menyadari akan hal ini. Mereka merasa bahwa ada duit, pasti bisa masuk asuransi. Pasti bisa diterima asuransi. Jelas beda dengan investasi. Investasi
investasi, Anda lagi sakit, bahkan Anda sedang terbaring di rumah sakit, ya, Anda mau masuk investasi bisa diterima dengan senang hati, tapi beda dengan perusahaan asuransi. Jadi Anda harus benar-benar menyadari, selagi sehat, selagi kita merasa tidak butuh asuransi, saat itulah kita harus masuk. Ini poin penting dalam mengambil sebuah asuransi. Mungkin dari sebagian Anda mengatakan, itu mah teori, itu mah bisa-bisa aja. Anda sebagai penasehat atau sebagai konsultan di bidang asuransi. Kalau nggak percaya, cobain aja. Rekening asuransi memang unik. Semakin orang merasa membutuhkannya, semakin perusahaan enggan untuk menyetujui proposal asuransi. Saya sudah katakan berulang-ulang, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan, ya, membuka pikiran dan hati teman-teman yang nonton video ini. Lakukanlah pepatah yang sering diucapkan, yaitu sedia payung sebelum hujan. Bukankah lebih baik memiliki di saat kita tidak membutuhkannya daripada tidak memiliki di saat membutuhkannya? Contoh lain, Anda sedang naik mobil saat ini. Anda memiliki roda 4 yang sedang digunakan. Coba cek di belakang mobil Anda, apakah ada namanya ban cadangan? Jika Anda berpergian ke sebuah kota, dalam perjalanan Anda sudah mempersiapkan segala hal. Dalam perjalanan itu, apakah Anda akan cek segala keamanan dari mobil Anda, dari bensin, mesin, bahkan tekanan angin dari ban mobil? Paling penting adalah ban cadangan. Apakah Anda berani keluar kota yang jauh jaraknya di tengah malam tanpa bawa cadangan ban mobil? Anda berani? Mana lebih aman ketika Anda berpergian naik kapal perahu tapi tidak ada perahu sekoci? Sama halnya ketika Anda naik pesawat terbang. Jika Anda tidak melihat lagi demo menggunakan oksigen atau mungkin menggunakan baju pelampung, Anda merasa yakin yang mana? Kalau itu ada atau tidak ada? Sama halnya dengan asuransi. Kita tidak berharap mau menggunakan asuransi. Kita beli, memang asuransi itu produk yang sangat unik. Kita beli sesuatu yang kita tidak mau pakai. Tapi jika itu terjadi dan itu memang diperlukan dan dibutuhkan, ada. Ya, sama halnya dengan ban mobil. Siapa yang mau berharap mau menggunakan ban cadangan mobil? Nggak ada, ya. Kita mau semua lancar, ya kan? Dari kita pergi berangkat dari kota A ke kota B, nggak mau menggunakan ban cadangan. Walaupun itu ada, kita nggak mau repot-repot ganti ban cadangan mobil, ya kan? Kalau kempes, ya kan? Tapi kalau ada, oke nggak? Lebih baik nggak? Ya, sama kan? Pesawat terbang, kenapa ada tabung oksigen? Kita nggak berharap itu kita pakai. Tapi kalau terjadi satu resiko, kita udah nggak perlu takut. Coba Anda renungkan di dalam hati Anda masing-masing. Artinya sebuah asuransi bukan hanya kita mengeluarkan sejumlah premi, tapi kita melihat nggak ada manfaatnya, duitnya terbuang percuma. Sesungguhnya dengan berasuransi, kita tidak hanya menerima manfaat untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Dengan berasuransi, kita bergabung dalam komunitas sesama nasabah untuk saling tolong-menolong terhadap setiap anggota nasabah yang lain yang membutuhkan dana finansial darurat. Ini ibaratnya seperti kita main arisan, seperti gotong royong. Uang dikumpulkan dari anggota A, B, C, D. Nah, jika terjadi satu resiko, uang yang sudah dikumpulkan itu diberikan kepada orang yang kena resiko. Seperti itu gambaran yang simpelnya. Sebab premi yang kita setor atau kita kumpulkan bersama dengan premi nasabah lain saling dimanfaatkan loh. Satu sama yang lain dengan sistem bagi risiko. Menurut Anda, dengan Anda berasuransi, adakah hal yang negatif atau hal yang positif yang Anda terima? Jika Anda tidak memanfaatkannya, ada orang lain yang bisa memanfaatkannya jika terjadi resiko. Bukankah itu baik jika kita saling tolong-menolong? Sekian video saya, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.